Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita paham apa itu kalam, apa itu isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang membuat kitab gundul bisa terbaca, yaitu i'rab. Dan i'rab adalah salah satu kunci memahami setiap akhir kalimat di dalam bahasa Arab. Mari kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi wa maunatihi fi daraini ay fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Di sini bab membahas tentang i'rab. Apa sih yang dimaksud dengan i'rab? Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati. Yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan harokat akhir kalimat atau akhir kata. Nah, di sini yang dikhususkan yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalimat isim dengan segala tanda-tandanya, kalimat fi'il dengan segala tanda-tandanya. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Nah, jadi yang menyebabkan harokat akhir kalimat berubah adalah karena adanya amil yang masuk pada suatu kalimat. Apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi pada perubahan i'rab. Setiap amil membutuhkan makmul. Apa itu makmul? Makmul adalah kalimat yang terkena pengaruh amil. Amil ada, makmul ada. Tinggal apa? Tinggal amal. Apa itu amal? Amal adalah cara kerja amil untuk si makmul. Amil itu banyak. Di antaranya ada amil yang menjerkan isim, ada amil yang menasobkan isim, ada amil yang merofakkan isim, ada amil yang menasobkan fi'il mudhore, ada amil yang merofakkan fi'il mudhore, ada amil yang menjajemkan fi'il mudhore. Nanti kita akan bahas secara spesifik amil terbagi berapa, apa saja amil-amil. Pantau saja channel ini dengan klik tombol loncengnya. Jadi bahasa ringkasnya, i'rab adalah perubahan harokat akhir kalimat yang disebabkan peran suatu kalimat itu berubah. Maksudnya gimana? Nah, sebentar akan saya bahas sebelumnya. I'rab ada 4. Dan di sini yang pertama akan saya bahas adalah i'rab dengan harokat aslinya. Yang pertama i'rab rofa dengan harokat aslinya yaitu domah u. Yang kedua i'rab nasab dengan harokat aslinya yaitu fathah a. Yang ketiga i'rab khafad atau jer dengan harokat aslinya yaitu kasroh i. Dan yang keempat i'rab jazm dengan harokat aslinya yaitu sukun e, mati. Poin paling penting untuk mengetahui kedudukan i'rab adalah 1. Setiap pelaku pekerjaan dibaca u, dibaca rofa, rofanya dengan domah yaitu u. Yang kedua, setiap objek atau sasaran pekerjaan atau bahasa kitanya maf'ul bih dibaca a, nasob dengan fathah. Yang ketiga, setiap kalimat isim yang terpengaruh oleh huruf jer dibaca i, jer dengan kasroh. Nah, yang keempat, i'rab jazm. I'rab jazm ini hanya berpengaruh pada kalimat fi'il mudhore dan fi'il amr saja. Begitupun dengan i'rab jer hanya berpengaruh pada kalimat isim saja. Dan juga perlu diketahui, perubahan i'rab terbagi menjadi 2. Pertama, perubahan i'rab tersebut lafdon, secara lafad. Maksudnya gimana? Maksud lafad. Nah, maksud lafad adalah harokatnya terbaca, nampak, dan juga terdengar. Contoh, ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bizaidin. Ja'a zaidun, Zaid telah datang. Berarti yang menjadi pelaku itu siapa? Zaid.
Sebelumnya tadi sudah saya bahas setiap pelaku harus dibaca u, domah dibaca ropa. Nah, Zaid kebetulan menjadi pelaku. Maka lafadz Zaid harus dibaca domah, dun, u. Nah, yang kedua ro'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Berarti Zaidan yang kedua ini menjadi sasaran, menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Maka lafadz Zaidan harus dibaca a, nasob dengan fathah. Yang ketiga, marortu bi Zaidin. Saya lewat berpapasan dengan Zaid. Nah, tadi Zaidan, Zaidun. Ini ada tambahnya bi Zaidin. Lafadz Zaidin terpengaruhi oleh huruf jer yang berupa huruf ba. Nah, kebetulan ba ini ba huruf jer, yang mana pada episode awal-awal sudah saya bahas terkait huruf jer sebelumnya. Nah, maka lafadz bi Zaidin dibaca din disebabkan karena terpengaruh oleh huruf ba. Yang pertama dun, yang kedua dan, yang ketiga din. Nah, lanjut yang kedua, perubahan harokat akhir kalimat secara takdiri. Apa itu secara takdiri? Yaitu perubahannya hanya secara ditakdirkan atau diniatkan. Kebalikan dari lafdon, yaitu tidak nampak, tidak terbaca, dan juga tidak terdengar. Contoh, Ja'al Mustafa ro'aitul Mustafa marortu bil Mustafa. Nah, yang pertama Ja'al Mustafa. Mustafa yang pertama berharokat rofa, yaitu u sebetulnya. Di mana kita tahu berharokat rofa? Kan tadi sudah saya jelaskan, setiap pelaku pekerjaan atau fa'il harus dibaca rofa. Mustafa yang kedua berharokat nasob, a. Di mana kita tahu berharokat nasob? Ini pun sudah saya jelaskan, setiap objek, setiap sasaran pekerjaan atau maf'ul bih harus dibaca nasob, yaitu a. Yang ketiga, bil Mustafa. Begitupun dengan bil Mustafa, berharokat jer, akan tetapi tidak terlihat. Ini ketiga-tiganya harokat pada Mustafa hanya ditakdirkan atau diniatkan. Tidak nampak, tidak terdengar, tidak terbaca. Tapi kita tahu Mustafa yang pertama karena menjadi pelaku pekerjaan atau fa'il dibaca u seharusnya. Kemudian yang kedua jadi maf'ul bih dibaca a, akan tetapi ditakdirkan. Kemudian yang ketiga dibaca i, akan tetapi ditakdirkan. Jadi seperti itu. Beres membahas lafad au takdiron. Nah, selanjutnya falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. I'rab terbagi menjadi dua. Yang pertama mustarok. Yang kedua mukhtas. Apa itu mustarok? Mustarok itu bersamaan. Apa saja i'rab yang bersamaan? Yaitu i'rab rofa dan i'rab nasob. Bersamaan dengan apa? Nah, kalimat isim dan kalimat fi'il ini ada persamaan dalam i'rab, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasob. Yang kedua mukhtas, yaitu khofad dan jazm. Jer dikhususkan untuk kalimat isim, jazm dikhususkan untuk kalimat fi'il. Jadi falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Kalimat isim memiliki tiga i'rab. Pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad atau jer. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Dan kalimat fi'il hanya mempunyai tiga tanda i'rab, yaitu rofa, nasab, dan jazm tanpa i'rab jer. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik. Terus pantau saja channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.